Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, atau kapanpun Anda mendengarkan materi terkait mindfulness. Pada kesempatan kali ini, saya Binta Mutia Rizky ingin berbagi informasi terkait apa itu mindfulness, apa manfaatnya, dan bagaimana kita bisa bersama-sama melatih diri mengembangkan mindfulness. Baik, saya akan segera memulai saja untuk memberikan atau berbagi informasi terkait materi ini. Sebelum saya menjelaskan apa itu mindfulness, manfaatnya, dan bagaimana cara kita melatih diri meningkatkan mindfulness, kita perlu menyadari terlebih dahulu fenomena-fenomena atau permasalahan yang sering kita hadapi setiap hari, dan itu memberikan kesan yang mungkin aneh, mungkin dirasa malu ya pada akhirnya ketika kita melakukan hal itu, ketika kita menyadarinya walaupun terlambat begitu ya. Atau mungkin efek perasaan yang tidak menyenangkan lainnya. Contohnya saja, yang pertama, pernah nggak teman-teman atau Anda semua itu misal mau mengambil sesuatu, entah itu obat, entah itu barang ya, di suatu tempat yang ada di rumah kita, di dalam rumah kita, dan itu selalu ada di situ gitu ya, selalu ada di tempat yang sama, tapi karena sesuatu yang membuat pikiran kita kacau, entah itu permasalahan pribadi atau permasalahan pekerjaan barangkali, atau perkuliahan barangkali, atau apapun lah ya yang kita hadapi sehari-hari, kita bisa salah ambil ya, atau kita membuka tempat yang berbeda dan tempat yang salah, yang seharusnya barang itu tidak ada di situ ya. Niatnya mau, misalnya nih, niatnya mau ambil obat di lemari obat, malah yang dibuka adalah lemari es. Setelah sadar, tertawa sendiri. Kemudian misalnya yang kedua, pernahkah teman-teman atau Anda mencari kacamata atau sesuatu yang biasanya menempel di anggota badan kita, begitu ya, karena kita selalu membutuhkannya, contohnya kacamata gitu ya. Sudah dicari kemana-mana tidak ketemu, ternyata ada di atas kepala kita sendiri. Ya, dan ketika kita menyadari itu, kita bisa tertawa sendiri gitu ya. Atau menggunakan sandal tapi ternyata tidak pasangannya gitu. Atau apapun itu ya. Kemudian ada contoh yang ketiga, kita bisa jadi terlalu bereaktif ya. Terlalu reaktif menanggapi suatu masalah. Misalnya kita terlalu mudah marah, terlalu mudah sedih, atau mudah jengkel, mudah mengeluarkan emosi-emosi negatif yang kita sendiri tidak mampu mengontrolnya. Kemudian yang keempat, barangkali kita sering kali buntu ya saat menghadapi masalah, atau bingung solusi apa yang tepat untuk diri kita. Dan itu berhari-hari kita berputar dalam pikiran-pikiran itu, yang pada akhirnya kita mengalami yang disebut dengan overthinking dan ketidaknyamanan psikologis lainnya. Itu membuktikan atau menjadi salah satu pertanda bahwa saat ini kita berada dalam kondisi yang kurang mindful atau tidak mindfulness. Nah, ada beberapa cara individu ketika berhadapan dengan masalah yang tampaknya normal, namun jika berlebihan akan menurunkan kesehatan mental kita dan menurunkan kemampuan mindfulness kita. Misalnya kita seringkali menahan atau memendam emosi. Sepintas menahan seperti sabar ya, tetapi sebenarnya yang saya maksud di sini menahan atau memendam emosi artinya dia tidak sempat untuk mengolah dengan baik, meregulasi dengan baik emosi yang dirasakan. Berbeda dengan bersabar. Bersabar ini sebenarnya ada proses mengolah dalam diri.
sehingga ada efek positif yang dirasakan oleh tubuh dan pikiran. Sedangkan memendam itu berarti dia tidak memproses atau tidak mengolah emosi negatif. Entah itu marah, entah itu kecewa, entah itu sedih, yang ada hanya direpress atau ditekan saja, tanpa ada proses pengolahan yang bisa membuat dia menjadi lebih baik dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, seringkali melampiaskan emosi tanpa kontrol. Nah ini nampaknya normal ya. Kayak kalau marah-marah udah selesai. Setelah itu udah. Tapi kalau itu dijadikan habit, apa yang terjadi dalam kondisi tubuh kita? Bisa jadi dia mengalami hipertensi, mudah lelah, ya kan? Atau gangguan fisik lainnya ya, yang bisa membuat dirinya itu tidak nyaman, baik secara psikologis maupun secara fisik ya, baik itu secara psikologis maupun secara fisik. Kemudian pengalihan itu juga nampaknya normal ya. Saya mau refreshing, boleh refreshing itu bagus ya untuk meningkatkan kesadaran juga ya. Tapi apakah refreshingnya itu dalam bentuk yang bermanfaat atau sebaliknya gitu? Mengalihkan dengan misalnya prokrastinasi, mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya itu tidak begitu banyak manfaatnya dan malah justru kita terkurung dalam pekerjaan itu dan melupakan pekerjaan utama. Nah itu yang dikhawatirkan dari efek samping pengalihan itu. Atau perasaan-perasaan psikologis lainnya yang dialihkan, yang pada akhirnya kembali ke poin nomor 1, dia melakukan represi ya, direpress perasaan-perasaan yang seharusnya diolah dengan cara yang tepat sehingga memberikan efek yang baik pula untuk kondisi psikologisnya. Yang keempat, kita terlalu berambisi atau terlalu ngoyo, bahasa Jawanya. Kita punya keinginan itu bagus, punya tujuan hidup itu bagus. Tapi ketika kita sampai ngoyo ya, atau tidak memperdulikan kebutuhan fisik maupun psikologis kita dalam mengejar target itu bisa menjadi masalah yang tidak baik ya, yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan psikologis. Nah, permasalahan yang sering terjadi dan itu terus-menerus muncul dalam diri kita seringkali dikendalikan oleh kekuatan bawah sadar atau unconsciousness daripada kondisi sadar kita. Terjebak dalam nostalgia ya, atau terjebak nostalgia masa lalu ya. Entah itu pengalaman traumatis, pengalaman-pengalaman yang mengecewakan lainnya yang terjadi di masa lalu kita, dan kita terkurung dalam kondisi tersebut. Atau kemudian khawatir berlebihan terhadap masa depan, terlalu fokus pada ritual dan penampilan, tapi ternyata gersang atau minim secara spiritualitas. Itu bisa menyebabkan kondisi psikologis kita menjadi lebih menurun ya, kondisi psikologis kita menurun atau tidak sehat mental. Nah, istilah mindfulness itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala dan berkembang dengan istilahnya masing-masing, baik itu di timur maupun di barat. Kita akan bicara terkait istilah mindfulness itu di timur. Mindfulness di bagian timur dunia ini hampir di setiap agama muncul dengan istilah dan cara yang berbeda-beda. Entah itu di Buddha, entah itu di Islam, di Kristen, dan lain-lain. Dan saat ini saya mencoba untuk memberikan sedikit informasi terkait istilah mindfulness di ajaran Buddha dan Islam. Kita coba merambah di Buddha. Istilah mindfulness di dalam ajaran Buddha disebut dengan sati
atau ingatan. Dan dalam bahasa Sanskerta disebut dengan smriti. Sedangkan di dalam Islam, kita mengenal sufi, kita mengenal tasawuf, ya, yang banyak mengajarkan terkait kesadaran, terkait mindfulness. Kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan mindfulness dalam ajaran Islam itu dapat muncul ya dalam bentuk seperti misalnya yang pertama, khusyuk dalam sholat. Yang kedua, tingkatan spiritual tertinggi kata Ali radhiyallahu anhu adalah mampu menyadari setiap kedipan mata kita. Bahkan di setiap kedipan mata kita senantiasa dianjurkan untuk menyadarinya, untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberi anugerah yang sangat banyak dalam hidup kita. Dan itu adalah kuasa dari Tuhan, kuasa dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga yaitu wirid atau zikir. Di dalam wirid atau zikir kita diminta untuk fokus pada bacaan kita, pada makna yang sedang dibaca, dan juga diharapkan bisa diinternalisasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkait sifat-sifat Allah ya, terkait apa yang kita lafalkan dan kita maknai pada bacaan wirid atau zikir itu. Kemudian yang keempat ada sholawatan. Begitu juga dengan zikir, ya hampir sama dengan zikir, tetapi yang sholawatan ini kita mengucapkan panjatan atau pujian ya, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Dan kita juga mengharap syafaatnya gitu ya, ketika kita melafalkan dan memaknai sholawat ini sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dari semua kegiatan yang dimunculkan atau yang diajarkan oleh Islam ini untuk kesadaran yang seutuhnya pada saat melakukan kegiatan tersebut. Guru Sufi mengatakan beberapa quotes ya, entah itu Rumi ya atau guru Sufi lainnya. Sejak kebahagiaan mendengar namamu, ia terus berlalu melewati jalan-jalan untuk menemukan diri. Jadi ketika kita ingin menemukan diri kita sendiri, kita harus berada dalam kondisi yang bahagia. Kemudian Rumi mengatakan, manusia di tengah manusia yang lain bukan tetesan di tengah samudra. Manusia adalah samudra dalam bentuk tetesan. Begitu juga ada kutipan dari Nahdlatul Islam bahwa kebaikan yang kau lakukan untuk orang lain adalah kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri dan juga karena Allah. Sedangkan keburukan yang kau lakukan kepada orang lain adalah keburukan yang kau lakukan pada dirimu sendiri dan juga Allah. Jadi kita harus berhati-hati dan senantiasa memberikan atau menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain. Karena itu efeknya akan kembali kepada diri kita. Nah, bagaimana dengan mindfulness di barat? Mindfulness di barat dibawa oleh tokoh yang disebut dengan atau yang bernama Jon Kabat-Zinn. Jon yang benar ya, Jon Kabat-Zinn, bukan Jon. Apa itu mindfulness menurut Kabat-Zinn? Mindfulness itu adalah awareness atau kesadaran. Mindfulness adalah salah satu bentuk meditasi, atau kita juga bisa memahami bahwa ketika kita ingin meningkatkan mindfulness kita harus melatih diri kita terus-menerus, salah satunya dengan menggunakan meditasi. Mindfulness dapat ditingkatkan dengan cara memberikan perhatian khusus dan terus dilatih atau berkelanjutan dengan proses disengaja atau disadari prosesnya saat ini, dan kita berusaha untuk tidak menghakimi
apapun yang muncul dalam pikiran kita. Dengan mindfulness, sedikit demi sedikit menyadari proses diri, kesadaran diri, sehingga kita bisa mudah menemukan solusi yang mungkin sebelumnya sulit untuk didapatkan atau tidak disadari, dan kita menjadi lebih mudah untuk fokus. Apa saja manfaat mindfulness untuk diri? Yang pertama, mindfulness itu bisa memberi nutrisi pada tubuh dan psikologis atau kesehatan mental kita secara umum. Yang kedua, bisa menjadi salah satu cara untuk mendetoks yaitu atau menghilangkan racun-racun psikologis, sehingga kita bisa menjadi lebih baik, lebih nyaman secara psikologis. Di dalam menghilangkan racun psikologis, apa saja sih yang muncul gitu ya? Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dengan meningkatkan mindfulness yang pertama, bisa memberikan persepsi yang lebih bijak. Kemudian kita mampu meningkatkan vitalitas dan memperbaiki coping. Jadi vitalitas itu stamina termasuk ya, bahwa kita akan menjadi lebih berenergi, lebih semangat gitu ya. Dan memperbaiki cara kita mengatasi masalah atau coping. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan regulasi emosi kita. Regulasi emosi adalah cara kita mengolah emosi, sehingga kita bisa lebih adaptif dalam mengekspresikan emosi kita, lebih bahagia dan lebih tepat. Sehingga kita juga mampu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Ini adalah beberapa hasil riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti, dan kemudian bahkan ada peneliti yang melakukan meta-analisis terkait penemuan-penemuan dengan tema mindfulness. Manfaat mindfulness tidak hanya dirasakan secara pribadi atau personal, tetapi itu nantinya juga akan mempengaruhi bagaimana kita berada di lingkungan pekerjaan kita. Seperti apa manfaatnya? Yang pertama, meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja kita. Kita jadi merasa lebih puas dalam bekerja dan kita menunjukkan produktivitas yang baik. Menampilkan performance kerja yang baik di lingkungan kerja masing-masing. Kemudian yang kedua, meningkatkan hubungan interpersonal yang baik. Kemudian yang ketiga, bisa mengurangi kelelahan dalam bekerja. Dari sekian manfaat yang tadi sudah coba saya bagi, gitu ya, kita perlu tahu juga ya, siapa sih Jon Kabat-Zinn? Jon Kabat-Zinn adalah tokoh yang mengembangkan program Mindfulness Based Stress Reduction, atau disebut dengan MBSR atau MBSR. Menurutnya, program ini dapat bermanfaat untuk membantu orang menghadapi stres, kecemasan, nyeri, dan penyakit lainnya. Kemudian program tersebut ditawarkan oleh pusat medis, rumah sakit, dan organisasi pemeliharaan kesehatan, dan dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Full Catastrophic Living. Nah, Jon Kabat-Zinn ini memberikan atau membagi ilmunya terkait ada 9 sikap atau mind attitude yang ada dalam diri orang yang mindfulness menurut Jon Kabat-Zinn. Di antaranya yang pertama adalah beginner's mind. Orientasi yang dimaksud dengan beginner's mind ini adalah individu mampu melakukan atau mengarahkan fokusnya pada pengalaman saat ini dengan cara yang baru, dengan pola pikir yang baru, dan suasana yang segar. Perasaan ini seperti pertama kalinya kita berkunjung ke suatu tempat yang baru. Kita ingin bereksplorasi, gitu ya, semaksimal mungkin dengan cara pandang yang beraneka ragam muncul dalam pikiran kita. Ada perasaan bersemangat untuk menjelajahi semua aspek sekaligus rasa antusias untuk
selanjutnya, memiliki banyak kemungkinan dan berpikiran terbuka. Dan kita diharapkan mampu menerapkan sikap ini dengan menerima keadaan yang ada tanpa membandingkan dengan keadaan lain yang sudah pernah terjadi atau dengan ekspresi kita sendiri. Kita diharapkan untuk bersikap terbuka atau berpikiran terbuka terhadap suatu hal yang kita hadapi. Tidak hanya berpikir atau berpikiran yang sempit ya. Ya, kita bisa memunculkan banyak kemungkinan ketika kita berpersepsi terhadap suatu masalah, dan harapannya bisa memunculkan sikap yang bijak ya, persepsi yang bijak terhadap permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua ada non-judging, atau kita sikap yang tidak menghakimi. Sikap yang tidak menghakimi atau non-judging adalah sikap yang sangat penting sebagai inti dari mindfulness itu sendiri, sekaligus bagian yang paling menantang dan membutuhkan kesadaran. Ketika kita berfokus pada suatu hal secara refleks, biasanya akan timbul penilaian dan komentar dalam batin, entah itu penilaian suka atau tidak suka, penilaian yang benci atau tidak benci, atau jengkel atau tidak jengkel, atau malah sekedar pikiran yang menerka-nerka. Kita diminta untuk menghindari reaksi itu. Kita berlatih untuk menjadi pengamat keadaan yang cepat menyerap kondisi, namun berusaha untuk tidak menghakimi. Bukan berarti kita diminta menjadi orang yang apatis atau bodoh, tapi justru memahami pengalaman yang terjadi dengan lebih bijak. Oke, kemudian kita beralih ke acceptance atau penerimaan. Acceptance itu maksudnya adalah menerima sebagai suatu sikap yang bukan suatu sikap yang pasif, namun justru sebaliknya. Menerima adalah suatu sikap atau tindakan yang aktif, di mana dengan sadar kita memilih untuk bersikap terbuka pada kenyataan yang ada tanpa ada niat untuk mengaburkan kondisi tersebut. Dengan menerima keadaan, baik ataupun buruknya, susah ataupun senang, kita menjadi lebih paham akan keadaan di sekitar kita secara menyeluruh. Selanjutnya, kita juga bisa memperbaiki, mengobati, mengubah, menemukan, atau mungkin mempertahankan dan mendapatkan keadaan lebih baik. Kemudian, yang berikutnya adalah letting go, belajar untuk melepaskan. Orang yang mindful tidak terikat pada suatu hal yang berlebihan. Tidak mengejar apa yang kita harapkan dengan berlebihan. Dan bisa menyingkirkan apa yang tidak kita kehendaki dengan cara yang bijak. Kita berusaha mengizinkan keadaan terjadi dan berlangsung seperti kenyataan. Ketika kita melepas sesuatu yang bukan bagian kita, itu artinya kita berupaya untuk menerima yang memang sudah ditetapkan, supaya kita tidak terperangkap dalam keinginan yang berlebihan. Dan itu disadari ataupun tidak disadari bisa memberikan kondisi yang tidak nyaman bagi psikologis kita. Ketika kita berusaha untuk mencoba menerapkan sikap ini dalam diri kita, pada akhirnya jiwa kita bisa menerima dengan sadar penuh bahwa ya, memang tidak semua itu bisa kita dapatkan. Kita belajar melepaskan untuk kebaikan diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah trust atau percaya atau kepercayaan. Bukan merujuk pada sifat narsis atau otoriter, tapi justru sadar akan suara dari dalam diri sendiri. Ada beberapa hal yang mungkin terkadang kita kurang menghargai tubuh dan jiwa kita. Beberapa kali kita meragukan kemampuan tubuh
dan menurunkan niat berolahraga lebih giat lagi. Kita sering melakukan atau berpikir bahwa ada yang lebih penting dari berolahraga. Saya harus segera menyelesaikan ini dan itu. Pada akhirnya kita tidak pernah mengenali kebutuhan diri kita. Selain berolahraga, barangkali kita sering melupakan bahwa kita butuh untuk makan, kita butuh istirahat, kita butuh bergaul dengan tetangga, kita butuh bergaul dengan orang lain. Atau seberapa sering kita mengabaikan suara hati dan akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu. Percayailah tubuh dan jiwa kita, percaya kepada nafas yang masuk dan percaya pada nafas yang keluar dari tubuh, bahwa itu akan memberikan kebaikan untuk tubuh kita. Percaya pada telinga kita, bahwa telinga kita bisa mendengar, percaya pada mata yang dengan mata kita bisa melihat, percaya bahwa organ kita dapat mengontrol metabolisme tubuh kita dengan baik, yang pada akhirnya muncul sebuah kebijakan yang bisa mengingatkan kita untuk menyadari hal-hal kompleks yang terjadi dengan tubuh dalam proses metabolisme tubuh kita. Semakin kita percaya pada tubuh dan diri kita dalam mengambil keputusan, dalam menyerap informasi, maka semakin membuat kita percaya pada hubungan baik. Juga bisa meningkatkan hubungan baik kita dengan alam. Dan juga kita bisa mengatasi segala tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dalam hidup. Dan semakin lama kita berlatih, akan semakin tepat dan lebih mindful. Kemudian yang berikutnya adalah sabar. Sabar menjadi salah satu sikap yang muncul pada diri orang yang mindful atau individu yang mindful. Seringkali individu kehilangan momen kehadiran saat ini karena menumbuhkan sikap tidak sabar. Tidak sabar dalam pekerjaannya, tidak sabar terhadap sesuatu yang dianggap penting, tidak sabar dengan pasangan, anak atau keluarga atau yang lain. Sabar bukan sekedar ucapan, melainkan sebuah perbuatan dan perlakuan yang harus diterapkan, mengolah kekuatan kesabaran, dan menyadari bahwa tidak semua dapat dipercepat prosesnya jika memang belum saatnya muncul. Tidak mungkin kan kita memaksa seekor kupu-kupu keluar dari kandang, namun belum saatnya. Sabar juga dapat bermanfaat sebagai media penyembuhan, membiasakan diri untuk hadir penuh pada saat ini, ciptakan kenyamanan dan ikuti prosesnya. Bisa saja apa yang ditunggu di depan sana ternyata dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sini. Kemudian ada sikap non-striving dalam mindfulness, atau tidak memaksakan kehendak kita. Secara sederhana bisa diartikan dengan tidak memaksa atau tidak ngoyo. Berdiam sejenak untuk lebih menyadari apa yang benar-benar dibutuhkan. Tidak perlu memaksakan diri kita harus memenuhi kondisi tertentu saat ini. Dan yang perlu dilakukan adalah menikmati semua proses yang terjadi dalam diri kita tanpa harus memikirkan agenda-agenda penting. Kita meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Ada waktu di mana kita perlu membiarkan sesuatu bergulir begitu saja tanpa interupsi. Sebaliknya, gunakan waktu yang sebelumnya dimanfaatkan untuk tindakan modifikasi atau berkabur dengan mengalami atau dengan menggunakan relaksasi atau meditasi. Jika berlatih terus, lama-lama kita bisa menyadari bahwa sesuatu yang ada dalam diri kita, yang ada di sekeliling kita itu sudah cukup. Mungkin bukan sesuatu yang sempurna, tapi cukup. Tidak berkelebihan maupun tidak berkekurangan. Selanjutnya ada gratitude atau rasa syukur. Selalu bersyukur. Sudahkah hari ini kita bersyukur bahwa atau panca indera kita lain fungsi
Atau sudahkah kita menyadari untuk bersyukur bahwa organ-organ di dalam tubuh kita masih berfungsi dengan baik? Salah satunya misalnya ginjal kita, hati kita, paru-paru kita. Seringkali kita menganggap sesuatu yang terjadi sehari-hari itu adalah hal yang biasa, sehingga pada akhirnya jadi kurang bersyukur. Cobalah untuk menyadari apa saja yang masih bisa kita rasakan, temukan, dan miliki. Cobalah sadari, ada berapa banyak hal yang patut kita syukuri hari ini. Selanjutnya ada sikap generous atau bermurah hati. Seberapa besarkah usaha kita untuk mengupayakan suatu kebaikan bagi orang lain? Bukan untuk membuat kita merasa puas, bukan juga untuk bangga, apalagi untuk menunjuk diri. Namun, memang ada keinginan yang tulus untuk membahagiakan orang lain. Semua orang bisa berbuat baik, sehingga kita tidak perlu merasa superior jika sudah melakukan kebaikan. Dan teruskan untuk berbuat baik. Bermurah hati. Bermurah hati dengan niat yang tulus, benar, dan disadari. Mindfulness memang seringkali menggunakan kata mind atau pikiran, namun sesungguhnya mindfulness adalah gabungan dari pikiran, mind, dan perasaan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Itulah 9 attitude ya, 9 sikap yang biasanya muncul dalam individu atau orang yang memiliki tingkat keseimbangan. Dan kita bisa melatihnya jika kita menginginkan sikap-sikap itu ada dalam diri kita. Bagaimana cara melatihnya? Praktek melatih mindfulness diantaranya dapat ditempuh dengan cara latihan menyadari nafas atau mindful breathing melalui meditasi, atau latihan menyadari apa yang dimakan atau disebut dengan mindful eating. Kemudian juga bisa melalui mindful walk atau berjalan ya, dengan menyadari proses pada saat kita berjalan, sensasi-sensasi yang muncul pada panca indera kita pada saat kita berjalan. Atau memilih melakukan kegiatan seperti berzikir, sholat, berdoa, puasa, dan lain-lain. Yang perlu ditekankan di sini adalah tidak sekedar ritual fisik semata, namun kita bisa fokus dengan kegiatan yang dianjurkan pada saat kita melakukan zikir, sholat, berdoa, puasa. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Kemudian kita mencoba untuk memahami apa itu meditasi, yang tadi disebut sebagai salah satu cara untuk kita meningkatkan mindfulness. Meditasi adalah sebuah latihan untuk melatih fokus kita, pikiran kita ya, pada suatu kondisi tertentu dan aktivitas tertentu. Apa yang perlu kita lakukan untuk bisa meningkatkan mindfulness? Kita bisa mempraktekkannya setiap hari, mungkin di sela-sela kesibukan kita. Kita diminta untuk fokus ya, bekerja pada nafas kita. Kita rasakan tarik nafas kita, sensasi apa yang bekerja dalam diri kita. Entah itu meregangi otot-otot, atau ada sensasi kesegaran yang masuk melalui rongga hidung, kemudian dirasakan menuju ke rongga tenggorokan. Kemudian bagaimana efeknya untuk otot-otot bagian pundak kita, perut kita, dan seterusnya. Kemudian hembuskan, rasakan juga sensasinya. Dan fokus pada nafas, itu sebenarnya ya, yang sering kali dilatih pada saat melakukan meditasi. Dan kita diminta untuk take control of our thoughts,
dilatih untuk mengontrol pikiran kita. Apapun yang muncul pada saat kita melakukan olah nafas. Menurut Inoue Koyenika, the mind is just like a muscle. Pikiran kita tuh seperti otot ya, yang kita sering latih dalam kegiatan berolahraga. The more you exercise it, the stronger it gets, and the more it can expand. Serajin kita dalam melakukan olahraga, maka otot-otot dalam tubuh kita akan menjadi lebih sehat dan terbentuk dengan baik. Begitu juga dengan pikiran kita. Kalau kita mencoba untuk berlatih, sering melatihnya memberi yang baik pada otak kita, sering melakukan olah nafas yang baik melalui salah satunya meditasi, kita bisa meningkatkan kinerja otak dengan baik. Bahkan ada beberapa penelitian yang terkait mindfulness itu. Ketika kita mampu melatih mindfulness, latihan meditasi salah satunya, setiap hari dan sering kita melakukan hal itu, maka akan memberikan efek positif pada otak bagian depan kita, yang mana otak bagian depan itu mengatur tentang kreativitas, problem solving, dan lain-lain, fokus dan seterusnya. Demikian materi atau berbagi informasi terkait mindfulness, semoga dapat bermanfaat. Dan setelah ini, mari kita coba latih bersama-sama untuk melatih diri kita secara sederhana melalui olah nafas sederhana, melalui kegiatan meditasi yang sederhana. Semoga bermanfaat. Terima kasih.